Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Dewi Fatimah SPD. Saya mengajar sebagai guru kelas di Sekolah Dasar Islam Terpadu Atikah Musaddad Garut, sekaligus sebagai mahasiswi dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor peserta 201501003905. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu Atikah Musaddad Garut. Berikut video uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Silakan boleh dipimpin Nizam untuk doa sebelum belajarnya. Siap, bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa nshur alaina ni'mataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini semuanya masuk? Masuk, alhamdulillah. Nah, supaya lebih nyaman lagi belajarnya, boleh kalian ya rapikan dulu tempat duduk, meja, kursi, kemudian ya buku tulis, buku paketnya dikeluarkan. Ya, sudah semuanya siap? Nah, siap untuk belajar? Siap. Anak-anak, nah, supaya kalian lebih semangat lagi, ya, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Wah, tuh sudah muncul. Apa tuh di sana? Lagu apa anak-anak? Garuda Pancasila. Boleh silakan berdiri dulu kaliannya. Berdirinya. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, nah, tadi kita bersama-sama sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, nah, pada pembelajaran PPKN yang sebelumnya, kalian telah belajar mengenai, ada yang masih ingat? Apa? Konstitusi. Terima kasih. Apa itu konstitusi? Hukum dasar. Nah, hukum dasar apa? Negara. Betul, terima kasih ya. Masih ingat, bagus. Konstitusi adalah hukum dasar negara. Setiap negara pasti punya konstitusi, termasuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa konstitusi dari negara kita? Ada yang tahu? Betul, hebat. Konstitusi dari negara kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mantap ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konstitusi, materi setelah konstitusi. Ada yang tahu yaitu mengenai? Iya betul, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma dan konstitusi, ada yang tahu kenapa saling berhubungan? Mempunyai hubungan tidak antara konstitusi dan norma? Iya, pasti berhubungan karena ada dalam bab yang sama, betul. Tapi apa hubungannya? Ingat, konstitusi tadi apa? Hukum dasar tertulis. Kalau norma?
Tertulis, tidak tertulis, bukan. Norma itu apa? Ada yang tahu norma? Aturan. Berarti persamaannya, konstitusi itu hukum dasar tertulis. Isinya pasti ada apanya? Aturan. Kalau norma sudah jelas, juga ada aturan. Jadi persamaannya antara norma dan konstitusi adalah sama-sama merupakan peraturan. Tapi perbedaannya apa? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran mengenai norma, nih di sini ya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3 tujuannya. Boleh dibaca? Yang pertama adalah betul, peserta didik dapat menemukan permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, betul, peserta didik dapat menganalisis permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi ya mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nih, Bu Nenen punya pertanyaan dulu nih sama kalian. Tadi kalian sewaktu berangkat sekolah, ya dari rumah menuju sekolah, nah itu pasti kalian menempuh perjalanan. Nah, waktu di perjalanan kalian melihat apakah ada pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm? Ada? Bilal ada? Ada. Ada juga Nova? Ada ya. Sama ya Nizam, sama ya Marwah. Banyak? Banyak. Selain tidak memakai helm, apalagi Arif? Oh, menerobos lampu merah. Kemudian knalpotnya berisik, betul ya anak-anak? Iya, tidak punya SIM ya, itu kalau ada razia ya. Jadi anak-anak ya, dalam perjalanan berangkat dari rumah ke sekolah aja ya, kalian lihat, wah Bu, itu pengendara motor tidak pakai helmet. Selain itu ya, helm ya, helmet. Terus katanya knalpotnya bising. Kemudian apalagi menerobos lampu merah. Terus tadi apa? Apalagi ya. Oh, kemudian naik motornya ugal-ugalan. Nah, ya anak-anak, itu adalah bentuk dari menurut kalian melanggar lalu lintas tidak? Iya, melanggar lalu lintas karena untuk pengendara sepeda motor dan pengendara yang lainnya itu ada peraturan, betul? Ya, ada peraturan untuk menggunakan kendaraan. Nah, dan apa saja alat keselamatan yang harus digunakan. Nah, kira-kira nih ya, menurut kalian, kalau terjadi pelanggaran seperti tadi, pengendara motor tidak memakai helm, apa yang akan terjadi? Nah, betul, bisa terjadi apabila terjatuh, pengendara motor itu akan terbentur kepalanya kemana? Ke aspal, langsung ke jalan ya. Berbahaya tidak? Bahayakan. Itu yang tidak pakai helm. Apakah mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman? Nah, apa sanksinya? Iya, pasti dapat. Nah, selain ditilang, didenda. Betul. Tilang itu apa? Bukti pelanggaran. Pasti ya, kalian sudah paham ya bahwa ketika berkendara itu ada peraturannya, dan apabila tidak mengikuti peraturannya maka akan dikenakan sanksi. Nah, sekarang Ibu punya video mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mengetahui apa itu norma, kalian simak video tentang norma dan macam-macam norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang diikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Contoh norma agama di dunia akan menyesal hati, gak nyaman, dan karma buruk. Mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Namun ada pelanggaran beralasan masker yang dimiliki punya kotor dan memilih sanksi sosial karena
Iya, iya, iya. Nah, anak-anak, tadi ya sudah kalian simak. Jadi, selain yang pertama pelanggaran untuk pengendara kendaraan bermotor, ya. Tadi juga kalian sudah menyimak ada berapa pelanggaran dari video itu? Ada 4, betul. Yang pertama pelanggarannya apa? Tidak memakai masker. Memang saat ini kita sudah alhamdulillah dalam keadaan yang terbebas dari COVID, betul? Tapi pada tahun 2021 yang lalu, kalian ya mengalami masa-masa PPKM, masa-masa lockdown. Di sana wajib memakai masker pada waktu itu ya. Bahkan persekolahan pun sama ya, waktu sekolah wajib memakai masker. Itu dilanggar. Yang kedua, pelanggaran mengenai ada apa tadi? Ada apa video apa tayangannya? Ibu-ibu. Ibu-ibu sedang apa? Mencuri. Iya, bukannya sholat ya, waktu itu sholat berjamaah. Tapi ada salah seorang ibu-ibu yang malah apa? Mencuri, mengambil barang bukan miliknya. Ya, yang ketiga tadi apa? Di mana itu? Di mana? Iya, terkena razia polisi dan ditilang ya tadi. Tadi karena belum cukup umurnya. Karena boleh mengendarai kendaraan bermotor apabila sudah memiliki SIM. Dan syarat untuk memiliki SIM harus memiliki KTP. Sedangkan untuk memiliki KTP harus berumur. Video tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Tadi menurut video, norma itu apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat. Mengikat siapa? Warga kelompok atau warga komunitas. Jadi anak-anak, selain berlaku konstitusi ya di negara kita, ada juga berlaku norma. Norma adalah aturan yang mengikat warga negara dalam satu komunitas. Apabila dilanggar maka akan menyebabkan apa? Sanksinya kesusilaan? Penyesalan, menyesal. Contoh, manusia. Kalian kan tahu ya, sebagai manusia kita harus jujur, betul? Apa yang terjadi kalau kita berbohong? Misalkan akan timbul perasaan menyesal, ya, menyesal. Selain itu dari norma kesusilaan. Kalau dari norma agamanya akan mendapatkan apa? Kalau berbohong, dosa. Karena berbohong itu adalah melanggar ajaran agama. Nah, norma apa? Tadi menurut itu. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari apa? Kebiasaan masyarakat. Bisa dari kebiasaan masyarakat atau adat istiadat, ya. Contohnya apa? Kalian sebagai siswa yang lebih muda ya dibandingkan dengan gurunya, ketika lewat harus bagaimana? Posisinya ya, agak membungkuk. Punten, maaf ya. Itu berlaku di kita ya. Selain itu, norma kesopanan harus mengenakan, contoh perempuan, harus mengenakan pakaian yang sopan. Iya, tidak terbuka. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Jadi bajunya tertutup ya. Nah, kalau dilanggar akan apa? Menyebabkan apa sanksinya? Dikucilkan oleh masyarakat atau ditegur, minimal ditegur lah ya. Nah, yang berikutnya, norma terakhir adalah norma hukum. Nah, ini norma hukum ini adalah norma, kalian bisa lihat ya, aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum ini anak-anak dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pemerintah ya, oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apa yang terjadi kalau norma hukum dilanggar? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang, apa sih Bu manfaat dari belajar norma? Nah, ini. Ingat, norma adalah aturan yang mengikat warga masyarakat. Supaya apa? Satu, mendorong, ini norma agama.
Ya, fungsinya, manfaatnya mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa, apapun agamanya, ya. Karena agama pasti mengajarkan kebaikan. Yang kedua, kehidupan akan berjalan dengan tertib karena masyarakat memiliki aturan yang dapat membatasi tindakan mereka. Jadi masyarakat tidak bisa berbuat semena-mena. Ini ya manfaat dari mematuhi norma. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan mengenai materi norma? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Yakin? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian ya menjadi 3 kelompok, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Nanti kalian ya dalam kelompok tersebut akan diberikan setiap kelompok lembar kerja peserta didik yang ini. Di dalamnya sudah terdapat petunjuknya, ya, kemudian petunjuk pengerjaannya. Kemudian di dalam LKPD ini ada permasalahan, ya, yang harus kalian temukan, ya, cari. Nah, permasalahan apa yang ada di dalam LKPD. Kemudian setelah kalian menemukan permasalahannya, kalian silahkan cari, kalian analisis, ya. Nah, pemecahannya seperti apa dari masalah yang telah kalian temukan dalam LKPD ini. Ya, paham? Ya. Untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu akan memberikan waktu 20 menit. Ya. Untuk kelompoknya, langsung saja. Oh iya, nanti setelah pembagian kelompok langsung ya, meja dan kursinya digabungkan ya, sesuai jumlah kelompok masing-masing. Oke, kelompok 1. Arif, Faika, Naufal, Keisha, Marwah, Zikri. Silahkan. Kelompok 2, Bilal, Sabrina, Deandra, Devan, Nadia. Kelompok 3, Nizam, Aira, Deana, Yasmin, Zidan. Boleh langsung digabung. Nah, kalian sudah mendapatkan ya LKPD-nya, silakan diisi identitas. Nah, kelompok 1 ini saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan. Kalau sudah selesai ya, boleh silakan langsung dikerjakan. Kalian silakan ya, amati soal-soal yang ada dalam LKPD, kemudian kalian temukan permasalahannya ya, sambil berdiskusi. Silahkan apa permasalahan yang ada dalam LKPD itu, kemudian kalian setelah menemukan permasalahannya silahkan analisis, cari pemecahannya. Langsung saja buka. LKPD-nya sudah habis. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD secara berkelompok. Nah, tapi nanti kalian untuk presentasinya silahkan cukup perwakilan dari masing-masing kelompok saja. Sudah siap semuanya? Oke. Yang pertama silahkan kelompok 1 dulu ya. Mangga kelompok 1. Boleh perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Nomor 1 itu norma hukum. Apabila kita melanggar, sanksinya didenda atau ditegur. Terus norma agama, apabila kita langgar akan mendapat dosa. Selanjutnya norma kesusilaan, apabila kita melanggar, sanksinya menyesal. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil
LKPD-nya. Silakan duduk kembali. Yang berikutnya kelompok 2, boleh. Laporan lembar kerja peserta didik kelompok 2. Nomor 1, jawabannya norma hukum, sanksinya akan diberi denda. Yang kedua, norma agama, sanksinya akan mendapatkan dosa. Nomor 3, kesusilaan, sanksinya mendapatkan teguran yang menyebabkan siswa mengalami berbagai kemajuan hidup rukun satu sama lain. Dan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kelompok 3, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum bila dilanggar akan mendapatkan sanksi akan tertabrak oleh kendaraan. Kalau norma agama apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi mendapat dosa. Kalau norma kesusilaan kita bila dilanggar akan mendapatkan sanksi menyesal. Oleh sebuah pengadilan tinggi, ia terbukti bersalah menggelapkan uang negara untuk kepentingan dan kekayaan pribadi. Sekarang sang koruptor sedang menjalani hukuman penjara dan kekayaan hasil korupsiannya pun disita oleh negara. Dalam kasus di atas, orang tersebut berarti telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Apa sanksi yang didapat oleh orang tersebut adalah hartanya bisa disita atau dipenjara. Desa Sukasenang merupakan desa yang mengalami berbagai kemajuan. Masyarakat desa tersebut hidup rukun satu sama lainnya. Mereka pun hidup tertib, penuh kedamaian. Jarang sekali terdengar perselisihan atau pertentangan di antara warga masyarakat desa tersebut. Setiap warga merasa senang hidup di desa Sukasenang. Berkaitan dengan cerita singkat tersebut, menurut saya yang menyebabkan desa Sukasenang mengalami berbagai kemajuan adalah karena mereka hidup tertib. Sekian dari saya perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Anak-anak, setelah ketiga kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya, ya, Bu Nenden akan mengevaluasi dulu. Yang kelompok pertama untuk pengerjaan LKPD-nya sudah tepat. Nah, pinjam dulu ya. Nih, ini kelompok 1 ya. Pengerjaan LKPD. Norma agama. 2, kesusilaan. 3, kesopanan. 4, hukum. Bagus. Apabila keempat norma tersebut dilanggar, pasti ada sanksinya. Ya, sanksi untuk pelanggaran norma agama adalah mendapatkan dosa. Betul. Yang kedua, untuk norma kesusilaan. Nah, dikucilkan. Kesusilaan dikucilkan atau menyesal? Nah, menyesal, perasaan menyesal, ya. Yang ketiga, norma kesopanan atau norma kebiasaan. Nah, ini sanksinya adalah ditegur, dikucilkan. Terakhir, norma hukum. Norma hukum apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi berupa denda, dipenjara untuk pelanggaran yang berat, ya. Nah, sekarang setelah menyimpulkan pembelajaran, ya, kita lakukan refleksi. Menurut kalian dari materi yang dipelajari tadi mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya, materi mana yang menurut kalian sulit untuk dipahami? Sulit menurut kalian? Nah, ya. Kalau tidak ada materi yang sulit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dirasa ada materi yang sulit, menurut kalian, ya, mengapa materi itu sulit dan apa yang harus kalian lakukan terhadap materi yang sulit untuk kalian pelajari itu? Ya. Mempelajari lebih lanjut. Kemudian yang keduanya harus lebih fokus atau konsentrasi, ya. Ketika tadi mendengarkan atau menyimak video, kemudian penjelasan dari ibu, dan yang terakhir mengerjakan LKPD itu, ya, secara berkelompok. Yang ketiga nih, ya, informasi apa yang ingin kalian ketahui dari materi norma? Ada? Mengenai apa? Ada yang ingin kalian ketahui? Nah, lebih lanjut tidak ada, ya sudah. Yang berikutnya adalah manfaat apa yang kamu dapatkan
dari mempelajari materi ini? Iya, mengetahui norma, kemudian jenis-jenis norma, kemudian apa sanksinya, betul? Ya, iya. Apa sih ya yang akan terjadi apabila kita melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat? Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pengerjaan soal melalui kuisis. Silakan, boleh handphonenya dipakai. Tunggu ya, ada yang sudah selesai? Belum? Semangat. Ayo. Lihat, siapa saja itu? Tuh, peringkat 1. Ya, kita lihat ya di sini. Sudah selesai semuanya? Sudah. Duduk. Luar biasa. Tepuk tangan untuk peringkat pertama siapa? Nizam. Yang kedua Yasmin. Yang ketiga, nah ini nih muncul anak-anak. Pertama Nizam. Yang kedua Bila. Yang ketiga siapa ya Pokemon? Oh, Ari. Hebat anak-anak. Alhamdulillah untuk evaluasinya sudah selesai ya. Silakan simpan dulu perangkatnya. Nah, ini ya. Dah. Silakan simpan lagi HP-nya. Ini mau ditutup cepat. Iya, simpan dulu HP-nya ke kolong aja. Anak-anak, tadi kalian sudah selesai mengerjakan asesmen sumatif mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat melalui kuisis. Selamat kepada ya anak-anak yang mencapai 3 besar. Yang lainnya ya bagus-bagus juga nilainya. Paling banyak itu salahnya berapa? 3? Oh, 2. Ya, ada yang salah 1 ya, nggak apa-apa. Ya, itu sudah bagus. Nah, sekarang anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban ya. Untuk materi norma-norma yang berlaku di masyarakat hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan, kehilafan dan kekurangan dalam memberikan pembelajaran PPKN ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, kita berdoa dulu setelah belajar. Boleh dipimpin doanya oleh Sabrina? Silahkan. Siap. Bersiap. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Sabrina. Nana, sampai bertemu minggu depan ya dalam pembelajarannya.